warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini tuh kita mau jelasin tentang perkembangan sejarah pendidikan jasmani. Jadi kalian belum tahu kan gimana perkembangannya dari dulu sampai sekarang. Nah, jadi kita mau jelasin. Jangan lupa ditonton ya. Pasti dari kalian ada yang penasaran kan tentang sejarah pendidikan jasmani itu kayak gimana, perkembangannya kayak gimana. Apa sih sejarah pendidikan jasmani itu di zaman dulu? Nah, jadi aku tuh mau ngejelasin banget nih tentang zaman primitif dan juga zaman kuno. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, zaman primitif ini, aktivitas fisiknya tuh merupakan bagian kehidupan semua manusia diawali dengan gerakan perkembangan Homo sapiens. Gimana sih Homo sapiens tuh? Apa sih Homo sapiens? Homo sapiens tuh kayak makhluk yang berpikirnya tuh besar banget, tergantung pada aktivitas otot. Gimana sih? Maksudnya tuh mereka tuh emang banget tergantung pada aktivitas otot. Itu kan juga aktivitas tentang olahraga kan, otot juga melatih otot-otot kita kayak gitu. Jadi aktivitas fisik manusia tuh maksudnya aktivitas manusia primitif tuh emang berkaitan banget gitu, mempertahankan hidup kayak mencari makan, terus tempat berteduh dan perlindungan atau apa gitu. Maksudnya perlindungan dari keganasan lingkungan serta kelanjutan perkembangan suku. Kayak gitu ya. Terus ada juga nih pengkajian manusia prasejarah dilakukan melalui arkeologi dan antropologi. Tapi masih ada loh di dalam di dunia ini tuh ada juga negara kayak Afrika dan Australia yang masih ada di dunia. Maksudnya gimana? Mereka tuh melalui kajian ini tuh diketahui bahwa bangsa primitif juga melakukan permainan dan tari-tarian di zaman yang jauh banget lah tentang alat komunikasi modern kayak kita sekarang ini kayak gitu. Mereka tuh benar-benar mementingkan banget tari-tarian. Kenapa ya? Pasti kalian bertanya-tanya. Nih, kalau kalian tahu di zaman primitif itu, misalnya ada orang asing yang datang di zaman primitif, kita tuh bakal disambut oleh tari-tarian mereka. Kenapa? Karena mereka tuh bisa tahu dengan tari-tarian mereka, mereka tuh bisa mengenal kita, kedatangan kita tuh maksudnya apa sih? Kasih itu tuh baik atau buruk. Jadi mereka tuh bakal tahu guys, gitu. Terus ada lagi yang kedua tuh ada zaman kuno. Di zaman kuno ini ada dua kebudayaan kuno yang masih tetap bertahan hidup loh. Kalian mau tahu nggak apa itu? Maksudnya di negara mana? Maksudnya itu masih ada di negara Cina dan juga India. Wow. Mereka tuh suka banget gitu melukis sejarah kedua kebudayaan kayak gitu. Maksudnya mereka tuh suka banget sejarah dulu tuh dilukis oleh mereka. Yang pertama itu di Cina. Nah, Cina itu mewariskan jenis aktivitas fisik dan permainan maksudnya itu ada seorang ahli dari Cina menunjukkan bahwa pada abad-abad permulaan di Cina itu hidup diwarnai oleh tari-tarian, gulat, panahan, pemeliharaan, dan berbagai aktivitas fisik. Emang sih, aktivitas fisik kan termasuk gulat dan juga tarian, apapun yang ada gerakannya pasti itu udah aktivitas fisik. Yang kedua, ada India. India maksudnya itu kebudayaannya yang sama tuanya dengan kebudayaan Cina. Meskipun tekanan pada pendidikan jasmani diabaikan, sayang sekali ya. Terus ada juga nih aktivitas fisiknya tuh berlangsung dengan tekanan pada ketaatan, keimanan, dan juga agama. Wow. Tapi mereka sangat taat ya kalau kayak gitu. Terus dari sepanjang sejarah peradaban kuno ini ada juga Persia nih. Persia di zaman kuno itu ada Persia. Maksudnya itu adalah bangsa yang penakluk. Maksudnya apa sih? Bangsa penakluk tuh tujuan utamanya mereka dilatih dari umur 6 tahun. Anak kecil tuh mereka di usia dini tuh dilatih gimana caranya mereka bakal bisa ngalahin bangsa-bangsa lain. Sangat ambisius orangnya. Terus tetapi mereka tuh terlalu dipaksain gitu.
mereka tuh gimana caranya didorong mereka harus lebih kuat dari bangsa lain. Gak ada yang kayak gitu, semua harus juga proses. Kalau kita dipaksakan, sama halnya kita memaksakan diri, pasti gak enak dong. Nah kayak gitu. Zaman Greek. Jika Sumeria merupakan tempat kelahiran, maka Greek mencapai kedewasaan. Tak ada bangsa lain sebelum maupun sesudah zaman Greek yang meletakkan tekanan yang kuat tidak hanya pada intelek, pada perkembangan dan kesempurnaan jasmani. Bangsa Greek mencapai puncak tertinggi peradaban dalam aspek-aspek seperti pemerintahan, sastra, seni, arsitek, filsafat, dan latihan jasmani. Diduga bahwa keadaan alam lingkungan dan gabungan berbagai pengaruh lainnya yang mendorong kemajuan demikian. Tak ada yang mengetahui dengan pasti bagaimana perkembangan tersebut dapat terjadi, mungkin karena mewarisi peradaban lain yang dibawa ke situ. Suatu lokasi geografis dengan iklim yang sedang, dengan gunung-gunung dan laut yang indah disertai situasi politik yang tampan dan bagi suburnya pertumbuhan budaya. Tingkat kebudayaan bangsa Greek membangkitkan kekaguman para ahli sejarah zaman sekarang. Tak ada persamaan dalam sejarah manapun dalam melahirkan pikiran-pikiran, pemikir-pemikir, seniman-seniman, filosof-filosof, dan ilmuwan-ilmuwan seperti Athena. Perlu dicatat bahwa Greek merupakan negara kota yang masing-masing berbeda dalam filsafat dan pola budayanya. Ada sejumlah festival yang dilakukan sebagai penghormatan kepada dewa-dewa. Yang terkuat adalah Olimpiade untuk menghormati Dewa Zeus. Para ahli sejarah menyatakan bahwa Olimpiade dimulai tahun 770 sebelum Masehi. Meskipun ada bukti bahwa mungkin dimulai lebih awal, Olimpiadenya dilakukan sekali dalam 4 tahun dan berakhir lebih kurang tahun 394 Masehi ketika dilarang oleh Raja Romawi Theodosius karena khawatir akan pengaruhnya. Olimpiade bagi bangsa Greek lebih dari hanya sekedar festival olahraga, ia adalah hidup, way of life mereka. Tekanan pada pemerintahan adalah ketangkasan menyeluruh, all around, dan kesatrian. Orang Greek percaya pada perkembangan tertinggi tanpa adanya kemungkinan eksesmu. Meskipun demikian, ketika pengaruh Romawi mulai melanda, cita-cita dan tujuan hidup bangsa Greek, permainan berubah pula seperti itu. Zaman Romawi, Kekaisaran Romawi telah meningkatkan kesan kebudayaan yang mungkin tertandingi oleh kebudayaan kuno lainnya. Dalam artian jumlah aspek-aspeknya, terutama pemerintahan yang efisien, kekuasaan yang luas, hukum hemat dan organisasi dalam skala yang agak sukar untuk melukiskan Romawi sejarah secara umum karena budayanya yang menjalani masa yang panjang 1300 tahun, dan setiap masa ada perubahan dan dramatik melawan tradisi Romawi yang berlaku. Bangsa Romawi pada mulanya adalah bangsa yang praktis dan stabil yang menyadari keterbatasannya. Ciri-ciri ini mungkin karena mereka gagal menyamai orang Greek dalam sastra, seni, filsafat, menolak kepercayaan Greek dalam hal perkembangan keseluruhan al-Rawi. Demi kebaikan dari individu sepenuhnya, untuk Romawi perkembangan fisik adalah masalah praktis dengan pengatur tertentu didasarkan oleh motif kemiliteran. Orang Romawi tak pernah terkenal sebagai atlet, tapi mengagumi ketangkasan olaragawan, menorong perkembangan berdasarkan profesionalisme. Profesionalisme dalam olahraga diterima dan tekanan diletakkan pada lomba karlot dan perkelahian gladiator tanpa pembatasan hingga mengorbankan tubuh dan nyawa pelomba. Kekaisaran Romawi runtuh sebelum kedatangan bangsa barbar dari Eropa dan menguasainya. Keruntuhan dan kejatuhan disebabkan oleh banyak hal, tapi terutama sekali oleh kebobrokan moral dan fisik dari rakyatnya yang telah berlangsung lama sebelum tanggal kejatuhan yang resmi, yakni tahun 476 Masehi. Bersama dengan kejatuhan Kekaisaran Romawi adalah munculnya agama Kristen dengan gerejanya yang mempunyai pengaruh yang lebih besar dari Romawi. Gereja tidak mengganggu kebudayaan Romawi Greek selama abad gelap dan abad pertengahan, sementara orang barbar meningkatkan budayanya dengan
mengikuti budaya Romawi Greek tersebut. Mereka mewarisi budaya kuno yang mereka dapati. Yang mengherankan adalah bahwa sedikit sekali latihan jasmani yang dapat dipelajari dari budaya Romawi. Bahkan kebanyakan sebaiknya jangan ditiru, padahal dalam aspek lainnya berpengaruh besar pada segala segi usaha manusia. Sejarah latihan jasmani Romawi memberikan pelajaran negatif untuk tidak diikuti dalam banyak hal, kecuali falsafah latihan jasmani dan olahraga. Terlihat banyak persamaan dengan keadaan zaman sekarang. Hal ini memberikan tanda-tanda bahaya bagi usaha manusia sekarang dalam menghadapi masa depan seharusnya segera dihindari. Zaman abad gelap. Romawi runtuh pada tahun 476 Masehi yang berlangsung selama lebih dari 1 abad. Memulai datangnya abad-abad gelap, keadaan semakin kacau di seluruh kekaisaran. Kaum barbar menguasai seluruh Romawi. Sana lampu kebudayaan gereja dan kebebasan Romawi terhenti. Meskipun demikian, kaum barbar yang melumpuhkannya mulai membangun kembali kebudayaan Eropa dengan unsur Romawi Greek. Pada saat kejatuhan Romawi dan fisik para penduduk menjadi sangat lemah, perlu lebih dari 1000 tahun untuk membangun kembali kebudayaan bangsa ini. Kaum barbar taklukkan. Segi positif yang bisa diambil dari kaum barbar adalah fisik dan moral mereka yang kuat dan menyebar ke seluruh pelosok Romawi hingga menutup kelemahan orang Romawi. Abad pertengahan. Pada saat keruntuhan Kaisar Romawi, gereja melihat kesempatan yang baik untuk memberikan apa yang dibutuhkan rakyat Romawi. Filsafat Kristen pada mulanya sangat mementingkan keamanan dan jasmani. Secara tidak langsung sebenarnya budaya Greek maupun budaya Romawi mempengaruhinya sehingga menimbulkan asketisme. Asketisme adalah ajaran yang menggunakan jiwa dengan mengabaikan dunia yang nyata, karena tujuan akhir adalah hidup setelah mati, maka hidup sepenuhnya ditunjuk untuk itu. Latihan jasmani sama sekali tidak terdapat pada budaya abad ini. Sementara sekarang ini tidak ada yang lagi filsafat demikian. Sisanya masih terdapat sebagai warisannya. Selanjutnya saya akan membahas zaman feodalisme. Feodalisme sebagai cara hidup terdapat dalam abad pertengahan yang timbul dari kekacauan setelah jatuhnya Romawi. Semua kehidupan politik, ekonomi, sosial terpusat pada feodalisme. Hanya ada 2 macam profesi yang terbuka bagi anak muda kelas sosial tinggi, yakni jadi pejabat gereja dan kesatria. Meskipun demikian, ketangkasan kesatria terbatas pada kegunaan dan tidak memotivasi oleh idealisme seperti bangsa Grek. Ketangkasan dipakai dalam perang yang sesungguhnya antara para bangsawan dan waktu dalam perang yang sesungguhnya antara para bangsawan dan waktu membela gereja, atau ketika bermain peperangan pada turnamen Joust. Permainan menusuk lawan dengan tongkat sambil berkuda. Turnamen Joust baik individual maupun berkelompok adalah perang-perangan yang dapat disamakan dengan olimpiade bagi orang Greek atau tontonan stadion Kolosium bagi bangsa Romawi. Latihan kesatria melalui tahapan-tahapan tertentu sampai akhirnya diangkat menjadi kesatria. Latihan bukan hanya fisik dan militer, tapi juga semacam pendidikan sosial yang dirancang untuk hidup di lingkungan istana. Latihan militer mencangkup naik kuda, ketangkasan bermain pedang, lembing, tameng, dan sejenis gada. Untuk memperkuat tubuh diberikan latihan gulat, tinju, anggar, dan renang. Juga dilatih jarak jauh untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Latihan kesatria berlangsung bertahun-tahun, namun sepenuhnya ditujukan pada latihan fisik dan sosial. Tanpa ada latihan dan pendidikan intelektual, latihan jasmani seorang kesatria sangat penting, karena pekerjaannya hanyalah berkelahi waktu perang dan
Kegemarannya hanyalah membuat tiruan peperangan yang juga menjadi tontonan kaum feodal. Zaman Renaissance atau kelahiran kembali. Abad pertengahan berakhir dengan datangnya zaman Renaissance atau zaman kelahiran kembali. Zaman ini timbul sekitar abad 14 sampai 17. Renaissance sangat penting bagi latihan dan pendidikan jasmani karena ditandai oleh timbulnya pemikiran pentingnya jasmani sebagai bagian dari keseluruhan individu yang menjadi kepercayaan pada umumnya. Kata Renaissance yang artinya lahir kembali, maksud ialah kelahiran kembali atau hidupnya kembali kebudayaan Greek dan Romawi. Bagian pertama dari kajian Greek dan Romawi ini dikuasai oleh filsafat humanisme karena mengakui aspek manusia sebagai perlawanan terhadap pendekatan spiritual dalam hidup ini. Ia mengulang idealisme klasik dari Greek bersama-sama dengan sastra dan seni Greek maupun Romawi. Lama-kelamaan, gerakan humanisme bersama dengan gerakan moral yang dipengaruhi oleh reformasi Protestan menjadi kaku dan dogmatik. Moralisme yang semula menentang gereja dengan kombinasi pemisahan antara gereja dan negara. Zaman pendidikan jasmani modern di Eropa. Timbulnya nasionalisme menandai tumbuhnya masyarakat modern. Abad gelap menghapus semua pemerintahan pusat, sedang feodalisme dan gereja bangkit sesuai dengan permintaan zaman dan berlangsung berabad-abad. Feodalisme telah selesai melaksanakan tugasnya dan struktur organisasinya yang terbatas tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Feodalisme berantakan dan memberikan tempat kepada monarki. Dengan dipakainya mesin sebagai alat perang, ketangkasan satria tidak berarti lagi. Perang keagamaan terhenti dan akhirnya kekuatan sipil dari gereja berakhir. Zaman nasionalisme. Dalam periode ini, pendidikan jasmani maju pesat seperti pada zaman Greek. Sistem pendidik jasmani mencakup olahraga, permintaan dan gimnastik menjadi bagian integral dari program pendidikan formal. Pendidikan yang sengaja diprogram di lembaga-lembaga pendidikan seperti di sekolah-sekolah. Periode nasionalisme membuahkan hasil dalam abad 18 dan ditandai oleh mulainya zaman asas pendidikan modern. Gimana nih, udah ngerti kan? Tapi kalau misalnya kalian belum ngerti, kalian bisa searching kok di Google. Sama nggak penjelasan kita sama yang di Google? Ya, tahu kan kalian bah Google zaman modern kayak gini, masa nggak tahu sih? Nah, terus jadi, enggak sih, bukan terus, maksudnya tuh sekian dari video kami yang udah ngejelasin kayak gitu. Pokoknya kalian harus banget wajib tonton biar kalian tuh ngerti tentang sejarah pendidikan jasmani itu kayak gimana. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.